Waduh, sehat sekali ya kayaknya anak-anak dan juga Paman Atu ya. Seger deh ngelihat anak-anak Paman Atu berolahraga ya. Iya dong Bu, karena bergerak itu menyehatkan badan kita. Iya kan anak-anak? Iya! Oke, terus dong, ayo. Hebat anak-anak ibu ya, udah pinter, sehat pula. Tuh, ayo olahraga lagi, olahraga lagi. Halo, apa kabar pemirsa, ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta. Kita ketemu lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ini adalah sebuah program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mengajak Anda untuk membahas permasalahan seputar pendidikan anak usia dini. Saya Novita Enji, Paman Atu dan juga anak-anak yang menemani Anda. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang senam sehat anak usia dini. Seperti apa gerakannya? Nah, nanti akan kita bahas dan kita obrolin bersama dengan narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Sekarang kita olahraga lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Iya. Ayo anak-anak semuanya semangat. Baik pemirsa, saat ini sudah ada narasumber kita yang akan membahas seputar tema kita yaitu senam sehat anak usia dini. Dr. Anda Irawati Haidir, diploma physical therapist. Nah bener ya Bu ya, saya nggak salah ya Bu ya? Betul Mbak. Ya, apa kabar Ibu Ira? Baik Mbak Anggi apa kabar? Saya sehat Ibu. Nah Ibu, ini senang sekali saya bisa bertemu Ibu untuk membahas seputar senam sehat anak usia dini. Ini kan karena satu topik yang juga menarik, mengajak orang tua juga untuk memperhatikan bahwa anak itu juga butuh bergerak. Ya. Nah Ibu, yang dimaksud dengan bergerak itu apa sih Bu? Dan penerapannya untuk anak usia dini itu seperti apa? Oke. Bergerak itu sebetulnya adalah bagaimana kita menggunakan otot-otot kita untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, bagaimana pengeterapannya pada anak-anak ya? Bahwa kita sebagai orang tua harus menstimulasi supaya gerakan itu lebih optimal. Oke. Nah, berbicara soal stimulasi nih Bu, jadi dari bergerak itu sebenarnya kemampuan apa saja nih yang bisa distimulasi apalagi pada anak usia dini ya Ibu? Ya, kemampuan yang bisa kita stimulasi pertama tentunya kemampuan motorik, ya, baik itu motorik kasar atau motorik halus. Kemudian kemampuan sosialisasi, kemampuan komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian dan tentunya semua itu menuju ke arah kemampuan kognitif, ke arah kecerdasan. Oke, jadi banyak sekali ternyata ya Bu. Tapi memang tanpa kita sadari ternyata banyak sekali kemampuan dan juga keterampilan yang terasah. Dan ini juga memang merupakan sesuatu yang menakjubkan ya melihat anak kita dengan segala perkembangannya. Cuman masalahnya Bu, kadang-kadang kita sebagai orang tua suka nggak sabar aja ingin melihat ya. Padahal ini bukan sesuatu yang bisa langsung dilihat ya Ibu. Dan membutuhkan kecerdasan yang optimal juga ya Ibu. Nah yang dimaksud dengan kecerdasan optimal ini berkaitan dengan bergerak itu sendiri apa Bu? Ya, kecerdasan optimal, kecerdasan beda ya Mbak ya, kecerdasan kognitif atau kecerdasan bergerak. Tapi kaitannya apabila kita anak-anak cerdas dalam bergerak berarti anak-anak mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi lingkungannya sehingga pengetahuan mereka tuh akan menjadi lebih bagus sehingga nantinya setelah mereka lebih usianya lebih bertambah itu akan menjadi lebih cerdas. Berarti makin banyak stimulasi yang masuk, makin kuatlah hubungan antara sel-sel yang ada di otak, berarti makin kualitas daripada
otak tersebut makin akan lebih bagus. Nah, berarti apa yang diperlukan untuk bisa mendapatkan perkembangan otak yang optimal? Untuk perkembangan otak di samping stimulasi tentunya ya, kita tadi bicara tentang stimulasi karena senam pada anak usia dini itu adalah bagian daripada stimulasi. Tentunya juga adalah kesehatan anak itu sendiri ya, anak itu harus dalam kesehatan yang bagus ya. Kemudian pola asuh ya, pola asuh apakah bagaimana cara orang tua memberikan pengasuhannya pada anak-anaknya. Kita sering juga melihat bahwa anak-anak tersebut terlalu dimanja gitu ya, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjelajah lingkungannya. Kemudian juga kita bisa menstimulasi, kita juga bisa mendapatkan hal tersebut dari memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk dia menjelajah lingkungannya. Ini menarik sekali obrolannya, Ibu. Nanti kita lanjutin lagi ya, Ibu Ira, obrolannya. Pemirsa, perkembangan anak, apalagi dalam hal kemampuan perkembangan mereka dalam bergerak, ini tidak hanya melibatkan otot semata. Apa sajakah yang memang melibatkan dan juga memiliki peran penting dalam hal perkembangan bergeraknya mereka? Nanti akan kita lanjutkan obrolan kita tetap di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Ira ya, seputar senam sehat untuk anak usia dini. Tadi kita sempat membicarakan di awal tadi tentang perkembangan motorik. Nah, kita mengenal ada yang namanya motorik kasar dan motorik halus. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam tentang motorik kasar itu apa, motorik halus itu seperti apa? Oke. Motorik kasar lebih cenderung kita katakan bagaimana kita menggunakan otot-otot yang besar. Misalnya untuk kita dari tidur telentang kepada tengkurap ya, kemudian untuk kita dari tengkurap untuk duduk ya. Jadi tenaganya lebih besar juga ya biasanya lebih Bu besar ya? gitu ya. Sedangkan motorik halus itu kita kenal dengan fine motorik. Fine motorik otot-otot yang kita pergunakan untuk pekerjaan yang kecil-kecil, misalnya seperti menulis ya untuk anak sekolah, kemudian mengancingkan baju, kemudian meremas kertas dan segala macamnya gitu. Oke, kalau berarti motorik halus ini lebih banyak pada tangan ya Ibu ya? Ya, lebih banyak pada tangan. Akan tetapi dalam kaitannya motorik halus perkembangannya akan didahului oleh perkembangan motorik kasar. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas yang benar, yang tepat apabila motorik kasarnya belum bagus. Nah, itu adalah tahap-tahap dari perkembangan, bahwa motorik kasar terlebih dahulu, kemudian baru menjurus ke arah motorik halus. Oke, perkembangan dari gerakan motorik ini kan bisa dilakukan dengan senam sehat ya Ibu. Nah, ini manfaat dari senam sehat untuk anak usia dini apa ya Bu? Ya, senam itu pertama pendekatan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian untuk menguatkan otot tentunya, ya, melatih koordinasi, ya, melatih keseimbangan dan melatih komunikasi antara orang tua dengan anaknya, ya. Oke, nah jadi manfaatnya ini sendiri untuk orang tua apa? Ini bisa mendekatkan hubungan anak dengan orang tua ya Ibu ya? Ya, pertama memang mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mereka selalu kita melakukan senam itu sifatnya fun, jadi senang ya. Jadi anaknya senang, anaknya ceria, ibunya juga ceria. Tadi Ibu Ira sempat juga mengatakan bahwa dengan melakukan senam orang tua dan juga bersama anak, ini juga bisa membina dan menjalin komunikasi bersama anak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan senam itu bisa merupakan komunikasi atau media komunikasi yang utama? Ada yang bilang seperti itu Bu? Ya, begini Mbak Nggi ya, anak kecil tentunya dia belum bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Ya, jadi misalnya kalau Mbak Nggi yang misalnya angkat, dia nggak bisa katakan saya nggak mau mama, iya, ya nggak bisa, ya. Bisa bicara ya. Jadi dengan komunikasi yang utama itu kita katakan komunikasi verbal, ya, komunikasi non verbal, ya. Nah, bagaimana anak itu dengan sentuhan dari seorang ibu dia bisa menyampaikan perasaannya. Kita lihat saja, misalnya ketika kita senam dia senang, dia gembira, dia tertawa-tertawa ya. Atau kalau dia capek dia rewel, atau kalau dia udah nggak suka gitu dia menangis. Jadi kita mengatakan bahwa itu adalah komunikasi yang utama sebelum anak itu mampu untuk mengatakan dengan bahasa verbal. Nah, kegiatan senam ini sendiri sebenarnya
tahapannya apa aja nih Bu? Apalagi untuk anak-anak usia dini Bu. Ya. Tahapannya itu kalau kita mengatakan tahapan senam ya tentunya sebelumnya ada pemanasan ya kemudian ada senam inti, kemudian ada pendinginan. Tetapi secara keseluruhan bentuk tahapan itu sangat disesuaikan dengan umur atau usia perkembangan anak. Jadi ada pembagian bentuk gerakan yang sesuai dengan usia ya Bu? Iya jelas ya. Kalau misalnya anak pada baru umur 5 bulan, kita nggak mungkin dong memberikan latihan untuk duduk. Oke, baik. Pemirsa Anda tentunya ingin tahu tahapan-tahapan seperti apa nih dalam hal melakukan senam sehat untuk anak usia dini. Mari sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Senam sehat merupakan stimulasi yang bermanfaat untuk melatih perkembangan otak dan motorik anak secara optimal. Adapun bentuk-bentuk latihan pada senam sehat untuk anak usia dini antara lain: senam pada posisi terlentang. Pada posisi ini orang tua dapat menelantangkan anak pada matras, kemudian dapat pula menggerakkan tangan si anak secara perlahan. Kemudian senam pada posisi telungkup. Pada posisi ini, anak dapat berubah posisi yang semula terlentang menjadi tengkurap. Kemudian senam pada posisi tengkurap. Pada posisi ini, anak dapat berubah posisi yang semula terlentang menjadi tengkurap. Selain itu, orang tua juga dapat meletakkan anak di kaki mereka sambil terlentang dan mengangkat kaki, namun posisi anak tetap tengkurap. Lakukan ini dengan hati-hati. Setelah itu, senam pada posisi duduk. Pada posisi ini, orang tua dapat meletakkan anak pada pangkuannya serta menggerakkan tangan anak secara perlahan. Berikutnya adalah senam pada posisi merangkak. Pada posisi ini, gerakan yang dilakukan anak bisa lebih bebas, sehingga orang tua cukup menyediakan alat bantu seperti bantal, guling, ataupun bola. Namun kegiatannya tetap dalam pengawasan. Yang terakhir adalah senam pada posisi berdiri. Pada posisi ini, orang tua dapat menggunakan alat bantu seperti bangku agar si anak melakukan gerakan naik turun. Orang tua juga dapat membantu anak untuk dapat berdiri. Ya pemirsa, tadi kita bisa lihat ya bahwa ternyata gerakan sehat atau senam sehat yang dilakukan antara orang tua dan anak bisa mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Betul begitu ya Ibu ya? Betul. Nah ini apa yang harus kita persiapkan nih di saat kita sebagai orang tua ingin melakukan senam sehat atau gerakan-gerakan yang sehat bersama dengan anak kita nih? Oke, yang pertama kita ingat tujuannya Mbak. Tujuannya mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Ya, berarti kita harus mengerti kondisi anak tersebut, terutama sekali itu. Jadi apakah anak itu sedang dalam keadaan senang atau misalnya dia sedang rewel gitu ya. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa sebaiknya kita berada dalam suatu ruangan ya di mana tidak ada suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi anak tadi gitu. Kemudian kita juga harus konsentrasi pada anak tersebut. Sering kan Mbak Anggi misalnya jangan taruh BB di sampingnya ya Mbak Anggi. Sambil senam, sambil teleponan, terima telepon dari kantor itu, ya. Begitu ya Mbak Anggi. Jadi berarti kita tidak bisa memperhatikan. Jadi kita tidak bisa tahu apa sih keinginan anak tersebut gitu loh. Nah itu poin utama kalau menurut saya. Ya. Jadi suasana tenang, kita juga sebagai orang tua harus konsentrasi, fokus kepada anak kita di saat sedang melakukan senam. Itu penting sekali loh pemirsa. Memang hindari segala sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari anak kita ya Ibu ya, seperti itu. Nah kalau kita mau menggunakan alat bantu, apakah boleh Ibu? Mungkin seperti matras atau mungkin bola gitu. Ya sebaiknya tentunya kita menggunakan alat bantu. Kalau matras itu tidak semua orang punya matras kan Mbak ya, tapi paling tidak ya ada alat yang membuat anak tuh merasa aman kalau seandainya bisa dia katakanlah jatuh atau misalnya tidak bisa melakukan gerakan tersebut dengan sempurna, dia tidak takut. Jadi ada keberanian untuk dia untuk memulai latihan tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan bola, kita bisa menggunakan guling, ya kita bisa menggunakan tangga, tergantung tujuan daripada latihan tersebut. Nah Ibu tadi kan dalam tayangan kita bisa melihat juga ada posisi terlentang yang bisa dilakukan bersama orang tua. Selain posisi terlentang, ada posisi lain nggak sih yang bisa dilakukan bersama dengan orang tua dan anak dalam melakukan senam sehat ini? Ya, ada Mbak.
poinnya adalah sesuai dengan umur. Ya. Jadi kalau misalnya anak tuh masih umur 3 bulan misalnya ya, yang kita bisa kan cuma latihan telentang dengan latihan tengkurap. Ya. Nah, apabila anak tuh menjadi lebih besar, kita bisa saja, dan kita juga harus melihat ya kekuatan otot anak tuh seberapa jauh untuk kita bisa melakukan, misalnya apakah dia bisa posisi duduk. Tapi yang harus diingat ya, jangan melakukan senam ya yang sebetulnya masih jauh dalam jangkauan, jadi masih belum melewati tahapan. Misalnya ada orang tua sering keingin anaknya biar cepat jalan, pada baru umur 7 bulan, 8 bulan, udah mentitah anaknya, atau misalnya sudah melatih untuk berdiri, yang mana sebetulnya dia belum siap. Kalau tadi kan dipaksakan sebelum waktunya, kalau terlambat untuk dirangsang supaya cepat, misalnya usia berapa yang harusnya udah bisa duduk tapi belum bisa duduk. Nah ini gimana Bu kalau kasusnya seperti itu? Ya, jadi tadi kan namanya senam untuk anak usia dini ya. Tujuannya adalah mengoptimalisasikan perkembangan motorik anak ya. Kalau dia terlambat berarti stimulasi itu kita tujukan untuk mencapai keterlambatan tadi agar sesuai dengan umurnya. Jadi bisa dibilang senam sehat ini juga bisa mengejar kalau mungkin ada dari anak Anda yang memang agak terlambat mungkin dalam hal perkembangan gerakan motorik halus maupun kasarnya ya Ibu ya. Oke Ibu, nanti kita lanjutin lagi obrolannya ya Ibu ya. Tentunya Anda juga punya pertanyaan seputar senam sehat untuk anak usia dini. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Tema kita seputar senam sehat untuk anak usia dini. Masih kita lanjutkan obrolannya bersama narasumber kita Ibu Ira. Nah Ibu Ira lanjut lagi nih ya, mungkin pemirsa ada yang sudah siap-siap ingin melakukan senam sehat bersama anaknya nih ya. Apa yang harus diperhatikan nih sebagai orang tua untuk melakukan senam sehat ini supaya menghindari yang namanya terjadi cedera pada anak, karena bisa aja ya Bu ya, walaupun mungkin masih lentur tapi masih mungkin terjadi cedera ya Ibu. Ya, pertama ya Mbak ya, jadi kita harus tahu persis kemampuan apa yang sudah dimiliki anak dan kemampuan apa yang masih sulit bagi dia, sehingga kita udah harus hati-hati bahwa misalnya seharusnya dia udah berkembang ke sana tapi dia belum bisa. Kenapa? Nah berarti kita harus mempunyai suatu pengawasan yang lebih daripada yang lain. Kemudian kita membantu anak tuh seminimal mungkin ya. Oh jadi banyak mereka melakukan sendiri. Mereka melakukan sendiri dan memberikan kepercayaan pada mereka bahwa mereka mampu melakukan. Di saat kita konsentrasi dan fokus kepada anak kita, mungkin kita juga bisa melihat bahwa kadang-kadang anak kita sudah dalam tahap tidak nyaman melakukan senam tersebut. Nah kalau sampai sudah dalam tahap tersebut tidak nyaman, kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak hal membuat dia tidak nyaman. Ya, pertama mungkin dia capek, ya melakukan latihan-latihan tersebut. Kemudian dia lapar, dia bisa juga. Dia ngantuk, dia juga bisa. Jadi orang tua itulah yang kita katakan tadi itu bahasa nonverbal. Jadi orang tua harus sadar apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya. Sebaiknya nih kita melakukan senam sehat bersama